Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Kembali bersama saya pecinta kambing official. Selamat sore buat bro-bro dimanapun berada. Apa kabarnya bro hari ini? Mudah-mudahan bro-bro semua diberi kesehatan bro ya. Dan yang pasti tenang ayo kudu melu sehat bro. Dan juga kita tetap semangat dalam beternak. Oke bro, video kita kali ini masih di seputaran kandang baru domba saya bro. Ini proses pembuatan kandangnya alhamdulillah sudah mencapai di 80%. Tinggal menata palungan pakan, habis itu tinggal bikin sekat sama pintu. Wes ready untuk dipindah ke sini bro, domba-domba nih. Lagi-lagi ini konsep kandang murah meriah bro. Kita masih menggunakan bambu. Dan bambunya ini juga bambu bekas kandang yang kemarin. Tetap masih kita gunakan kembali. Karena bambunya masih lumayan kuat-kuat bro. Masih lumayan bagus. Jadi ya seperti ini. Masih tetap kita manfaatkan lagi. Buat ngirit bro, ngirit dana, ngirit biaya operasional pembuatan kandangnya. Nih, jadi di kandang saya ini ada sedikit perubahan bro ya. Kalau yang kemarin itu bahannya itu hampir bisa dibilang full bambu, ya kan? Kok full bambu? Oh ding, untuk kelilingnya full bambu, yang kayu hanya geladak bawah lantainya saja. Dan di kandangnya ini sudah kombinasi dengan bambu bro, bambu dengan kayu. Bambunya di belakang situ, gitu. Yang depan-depan kita sudah memakai kayu-kayu. Nah, kan lumayan bro, ada peningkatan. Dari yang pertama dulu tuh full bambu, lantainya juga bambu. Terus kandang yang kedua mulai menggunakan lantai kayu. Dan kandang yang ketiga ya sini ini sudah mulai banyak menggunakan kayu. Oh no bro yo, ada peningkatan dong bro. Insya Allah nanti kandang berikutnya nanti yang keempat nanti mudah-mudahan sudah bisa full kayu. Terus syukur-syukur bisa kita mengaplikasikan juga pakai bahan-bahan modern, yaitu serat plastik. Nah, itu rencana bro. Kita bikin playlist dulu pelan-pelan, habis itu kita jalankan atau kita laksanakan satu persatu playlistnya. Ini bro, nggak apa-apa bro, kita kandang gonta-ganti itu nggak apa-apa. Yang penting kandang yang baru itu harus yang lebih bagus daripada kandang yang sebelumnya. Intinya kita melakukan sebuah upgrade dari peternakan kita. Begitu juga dengan isinya bro. Begitu juga dengan isinya atau domba hewan ternak kita. Itu kita juga harus bisa mengupgrade. Berawal dari memulai dari yang lokal, habis itu kita naik lagi ke grade yang bagus lagi. Dan gitu juga naik gitu loh bro. Maksudnya gitu. Itu namanya upgrade peternakan kita. Misal kalau dari konsep pakan yang sebelumnya manual, terus kita upgrade ke yang lebih modern lagi, lebih efisien lagi, lebih simpel lagi gitu bro. Dan yang jelas untuk kita seperti saya sendiri sebagai peternak pemula, untuk perjalanan upgrade yang lebih baik itu butuh proses, terutama butuh waktu yang lumayan panjang. Ngono lho bro. Nah, terus modalnya apa? Modalnya ya telaten bro. Telaten, istiqomah, ya continue, konsisten. Terus menuju apa yang sudah kita rencanakan. Jangan mudah goyang bro. Kalau kita misalkan punya ide gini, dimatangkan dulu. Kalau sudah matang baru kita ketok palu. Cetek. Oke, nah, habis itu kita simpan. Kita lanjutkan realisasiannya
meskipun melewati banyak waktu, membutuhkan waktu yang banyak dan sebagainya. Intinya apa ya, kalau orang Jawa bilang itu alon-alon penting kelakon, ngono lho bro. Daripada gerusa-gerusu, wah mau cepet tapi ternyata hasilnya zong, nggak kelakon, wah itu yang bahaya bro. Mungkin bro semua ada yang ingin memberi masukan bro tentang kandang ini. Apakah pengennya nanti misalkan, Mas bro itu kayaknya dikasih papan saja daripada menggunakan bambu tempat pakannya, misalkan seperti itu. Atau Mas bro pintunya dibikinkan pintu kusen kayu jati atau kayu apa gitu, jangan pakai bambu, ya, misalkan gitu. Monggo bro, kasih solusi, kasih saran sekaligus syukur-syukur solusi nih bro. Misalkan kalau kita pakai kayu jati harganya mahal, nah, solusinya priye bro, wong ra duwe. Nah, guyon bro, bercanda. Selak nggak sabar aku bro, serius pengen cepet melihat hasilnya nanti, testimoni melihara domba di kandang yang baru ini tuh seperti apa nanti hasilnya. Kalau harapan saya begitu domba di kandang sini itu harus lebih ekstrim lagi lah bro, nanti bisa lebih gede lagi, bisa lebih mekar lagi tubuhnya, bisa lebih bulat lagi. Karena apa? Yang paling berpengaruh menurut saya, jika di kandang ini nanti insya Allah itu hitungan saya, domba tuh makannya bakal lebih lahap lagi. Karena apa? Ya beda jauh dari kandang kemarin bro. Kandang kemarin itu sirkulasi udaranya kayak betul-betul mungkin apa ya, ngap gitu loh bro. Karena juga pendek, terus kanan kiri pun juga kurang udara, kayak agak-agak berhimpitan, terus berdekatan dengan kandang unggasnya, nah gitu. Kalau di sini itu ngenku bro ya, pikiran saya, harapan saya tuh menurut perhitungan saya itu bisa segar bro, sirkulasi udaranya bisa fresh, bawah kolongnya juga lebar, angin bisa keluar masuk, bisa naik turun. Kalau amoniak naik dia bisa terhembus kanan kiri keluar, di belakang juga gitu, masih luas. Belum begitu banyak penghalang untuk bersirkulasi udaranya. Ketinggian atapnya juga lebih tinggi sedikit daripada yang kemarin. Misalkan di siang hari terjadi panas, insya Allah dengan seperti ini agak berkurang panasnya. Oh no bro, itu hitung-hitungannya saya seperti itu sih. Tapi coba nanti kita testimoni bagaimana hasilnya. 1 bulan atau 2 bulan di kandang sini nanti pasti ada perubahan lah bro. Terus buat bro yang pengen penasaran hasilnya bagaimana, simak terus bro. Pelan-pelan aja, kita sama-sama belajar, sama-sama baru memulai peternak juga. Dan yang pasti, yang paling penting lagi adalah kita saling support bro, saling support peternaknya supaya bisa maju bareng, sukses bareng. Bukan begitukah mas bro semua harapan kita? Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana, amin ya rabbal alamin. Oke bro, sementara gitu aja dulu video updatean kita kali ini dari saya, pecinta kambing official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.